Tuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Ibu Lena MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru di Satuan Pendidikan di Wilayah Madiun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama membahas dan meninjau berbagai praktik baik yang telah diterapkan di satuan pendidikan kita. Praktik baik ini menjadi cerminan dari dedikasi dan komitmen kita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang kita ambil di dunia pendidikan harus didasari oleh prinsip-prinsip kebaikan, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Melalui praktik baik ini, diharapkan kita semua dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta terus berkolaborasi demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa. Bapak Ibu peserta webinar, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yakni sambutan dari Ibu Lena sekaligus membuka acara. Yang ketiga berikutnya yakni materi yang pertama dari Pak Mustain MPD tentang perencanaan berbasis data. Selanjutnya materi dari Bapak Mursyid yakni menyusun praktik baik, dan yang terakhir yakni materi dari Bapak Andreas, contoh cerita praktik baik, dilanjutkan dengan video praktik baik. Demikian susunan acara pada siang hari ini, Bapak Ibu. Maka untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yakni sambutan dari Ibu Lena selaku Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Resi. Injil Ibu. Alhamdulillah sudah seger lagi. Sudah makan siang. Ambil wudhu tadi ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kasih SMA, ada Bapak Pengawas Sekolah, dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kurikulum, kemudian Ketua Komunitas Belajar, ada dari Kombel Pendidik jenjang SMA, SMK, SLB negeri dan swasta dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Dan yang sangat saya hormati narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini ada Bapak Mustain. Terima kasih Bapak, Alhamdulillah bisa bersua. Lumayan. Sami-sami Bu. Kemudian Bapak Andreas, Alhamdulillah semangat ini dalam berkarya Pak Andreas. Terima kasih Siap, ya. siap, Ibu. Siap. Terima kasih. Siap. Bapak Mursid, SPD dari SLB, terima kasih Iya, kesempatan yang Pun. diberikan. Tentu juga Ibu Resi, terima kasih yang selalu renyah senyumnya untuk kita semua. Pas untuk Siap Bunda. untuk jadi pembawa acara ini. Ya, eh, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kebahagiaan tentunya sehingga bisa berkumpul bersama meskipun secara daring ya di kegiatan webinar implementasi perencanaan berbasis data PBD dan penyusunan best practice PBD. Tema yang sangat luar biasa, inisiasi kita semua yang nanti akan mewadahi
dari karya-karya kita tentunya. Ibu Bapak yang saya hormati, kita bekerja mengabdikan diri di sebuah organisasi. Di sini ada lembaga SMA, SMK, dan PKPLK baik negeri maupun swasta. Ya, organisasi layak seperti kita, Bapak Ibu, ya butuh tetap sehat dan optimal dalam perkembangannya. Oleh karena itu, secara rutin kita harus memeriksakan kondisi kesehatan kita ya. Kalau di sini adalah kesehatan jiwa dan raga akan sekolah-sekolah kita secara rutin. Ya, jika disandingkan dengan kita perlu medical check up lah ya untuk menjadi analogi yang paling tepat. Kalau di sekolah ada rapot pendidikan yang berbasis data, Bapak Ibu. Kemudian Ibu Bapak, rapot pendidikan itu sebagai barometer kita, ya itu sekaligus sebagai fasilitas free dari medical check up sekolah kita. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana atau bagian mana yang kurang sehat atau yang butuh perhatian. Ya, kadang kita meriang itu loh ya. Artinya apa? Merindukan kasih sayang gitu. Apa yang dibutuhkan perhatian dari sekolah kita itu. Dan informasi dari check up tersebut dibutuhkan untuk apa? Ini untuk mengetahui obat. Dalam hal ini adalah tindakan atau best practice apa yang paling tepat untuk memperbaiki kualitas ya sehingga mutu pendidikan di masing-masing satuan pendidikan tetap terjaga. Ya. Dan PBD menjadi salah satu langkah penting dalam pengambilan keputusan, tentu keputusan yang lebih terarah dan efektif di bidang pendidikan dengan menggunakan data yang akurat, terintegrasi, ya sehingga kita mampu merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2024 ya. Kalau di sekolah udah satu semester Bapak Ibu ya. Artinya pas momennya untuk melaksanakan evaluasi dari seluruh jajaran yang ada di sekolah. Utamanya adalah manajemen sekolah ya. Dan seluruh guru dan tenaga kependidikannya. Nah, di akhir tahun ini diharapkan kita semua dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi terkait dengan implementasi PPD-nya. Sehingga mampu mendorong kita untuk dipaksa harus menyusun best practice atau karya inovatif apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Best practice ini merupakan bentuk nyata kita, langkah-langkah kita melakukan tindakan dari apa yang data-data yang kita ambil dari rapat pendidikan itu. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kehadiran Bapak Ibu hadir di acara virtual meeting kali ini. Tentu pengorbanan yang luar biasa karena udah melepas rutinitas yang lainnya, fokus untuk di pembahasan kita hal best practice PBD yang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, pada seluruh peserta baik pengawas, wakil kepala sekolah, maupun guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah ada yang hadir langsung. Ya, siang hari ini menunjukkan komitmen untuk terus belajar dan berinovasi demi kemajuan pendidikan khususnya di Cabdin wilayah Madiun. Ya, Ibu Bapak, acara ini tentu nanti kita semua tidak hanya selesai di sini, membutuhkan RTL ya, tindak lanjut, yaitu saya bahas dengan Ibu Kasih dan alhamdulillah ditindaklanjuti dengan tim yang ada di ruangan ini, alhamdulillah nanti ditindaklanjuti dengan pengiriman berupa best practice dari masing-masing sekolah ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah yang berbasis data di rapot mutu pendidikan. Nah, dari karya-karya yang terpisah-pisah di masing-masing lembaga, harapan kami nanti bisa menginspirasi dari wilayah-wilayah lain, Cabdin lainnya. Oleh karena itu, kita nantinya endingnya adalah tersusunnya best practice
PBD dari seluruh lembaga di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun menjadi satu best practice kita, dan nantinya akan kita susun dalam bentuk buku Bapak Ibu semuanya. Dan nanti akan selanjutnya jika buku sudah tersusun baik, ya sudah tercetak, lisensi jelas, nanti akan kami hubungkan ke Dinas Pendidikan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur, karena Pak Webi juga sudah menunggu karya-karya kita Bapak Ibu semua, dan kemarin juga sudah menunggu. Alhamdulillah Ibu Bapak semua, saya sampaikan literasi kita tidak hanya di sekolah tapi juga di ibu-ibu Dharma Wanita, semangatnya luar biasa. Di sini juga ada timnya kolaborasi juga. Juga akan nanti poin kita tambah ya, sehingga melompat menjadi juara satu nanti. Bismillahirrahmanirrahim gitu Pak. Amin, Bunda. Udah diceritakan inovasi kita luar biasa. Jadi tidak hanya sekolah, Dharma Wanita juga gegap gempita Bapak Ibu untuk permasalahan literasi ini. Ya, itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan ya. Endingnya nanti yang pertama adalah setiap sekolah mengirimkan best practice-nya dari tindak lanjut dari PBD yang ada di sekolah, kemudian akan kita susun buku ya Cabdin Wilayah Madiun dalam penyelesaian problem yang ada di sekolah. Ya, kesempatan ini kami dorong Bapak Ibu semua ya sebagai wadah bagaimana bisa menuangkan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu semua dan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat yang besar bagi dunia pendidikan. Terima kasih, dan dilanjut dengan Bu Kasih nggih. Nanti ini ada di samping saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bunda. Terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa dari Ibu yang tercantik kita, Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita mulai acara berikutnya, yakni langsung materi yang akan disampaikan oleh Bapak Mustain, materi tentang implementasi, materi tentang PBD. Bapak Ibu nih. Maaf Bu, tadi Bu Kasih mau dulu, Oh, ya nggih, mungkin siap. memberikan arahan Baik. sedikit. Baik, sebelum kita ke materi, maka kita izinkan Ibu Kasih untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Kami persilahkan Ibu Kasih, Ibu Devi, selaku Ibu Kasih kami untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Osi. Mungkin saya bukan sambutan ya, karena tadi sampun Bunda. Menambahkan sedikit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya derek Bunda, karena saya hanya menambahkan sedikit. Yang pertama tentu saja apresiasi terhadap seluruh peserta yang hadir. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai upaya langkah kita bersama untuk kemajuan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, wabil khusus para narasumber dan juga Bapak Ibu pengawas yang selalu membersamai dan mendampingi kami. Dan juga hadir di sini Bapak Cahyono, Pak Cahyono, matur nuwun sudah berkenan untuk mendampingi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Bapak Ibu, saya cuma ingin menyampaikan beberapa poin penting yang telah disampaikan Ibu Kepala Cabang Dinas Bu Lena tadi, bahwa goal dari kegiatan hari ini adalah mohon untuk setiap satuan pendidikan, baik itu A, SMK, PKPLK, negeri dan juga swasta, untuk setelah kegiatan ini menyusun
Mungkin sudah disampaikan Ibu bahwa setiap lembaga pasti sudah melakukan PPD, mungkin tapi belum ditulis. Nah, pada kesempatan kali ini kami cabang dinas menapa nggih, meminta dari masing-masing satuan pendidikan untuk menuliskan PPD-nya dalam berupa tulisan dan mengumpulkannya kepada kami. Mungkin nanti Mbak Resi disampaikan link pengumpulannya dan paling lambat di minggu kedua nggih, Bu Resi nggih. Minggu kedua Siap, siap nanti Ibu. dikumpulkan dan untuk kami laporkan kepada Ibu Kacap. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kegiatan ini insya Allah akan diberikan sertifikat. Ya. Untuk itu nanti link daftar hadirnya ya Bu Resi mohon Siap. disampaikan di akhir mawon ya, untuk agar supaya pesertanya tetap terjaga dalam jumlah yang maksimal. Nggih, Bapak Ibu mohon kegiatan ini dihadiri dan ikut berpartisipasi aktif sampai dengan akhir karena nanti daftar hadirnya akan disampaikan di room chat di akhir kegiatan. Untuk itu mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup itu Mbak Resi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Devi yang selalu mendukung kami dan mensupport kami hingga terlaksana acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir dalam webinar hari ini, presensi akan kami bagikan saat di akhir acara. Kemudian nanti selanjutnya akan kami kirimkan juga untuk link best practice-nya. Jadi sertifikat mungkin akan keluar setelah Bapak Ibu semua mengirim best practice yang sudah kami kirimkan linknya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nggih, baik untuk yang pertama, materi pertama tentang PBD akan disampaikan langsung oleh Bapak Mustain. Apa itu PBD? PBD adalah perencanaan berbasis data. Selamat menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Pak Mustain, Bapak Ibu. Kepada Pak Mustain, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Lena, Kacabin Wilayah Madiun, Ibu Devi, kemudian teman-teman semuanya, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakakur, Bapak Ibu Pengawas, kemudian Bapak Ibu Ketua Kombel, dan perwakilan dari Bapak Ibu guru di lembaga satuan pendidikan masing-masing. Ya, izinkanlah saya akan share screen untuk materi saya. Ya, Bapak Ibu semuanya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya semuanya? Sampun Bapak. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi kami akan memberikan materi tentang implementasi perencanaan berbasis data. Tentu data ini banyak sekali ya yang Bapak Ibu bisa dapatkan ya dari Bapak Ibu guru sendiri, kemudian dari komite, dari orang tua siswa, dari siswa, maupun dari data yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang ini adalah kami khususkan data dari rapot pendidikan kita semuanya, ya Bapak Ibu. Ya, jadi rapot pendidikan adalah sumber data utama Bapak Ibu ya, yang memaknai kondisi layanan pendidikan dan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan dan implementasi perbaikan. Ya, data dari rapot pendidikan tentu berasal dari partisipasi sekolah melalui AN yang kalau SMA, SMK sekitar bulan Agustus akhir, dan juga dari tracer study, dari Dapodik, dari SIM PKB maupun dari BPS. Itulah adalah di rapot pendidikan untuk satuan pendidikan masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk pengingat ya, jadi
AN adalah kesempatan bagi satuan pendidikan untuk mendapatkan data komprehensif yang spesifik tentang kondisi layaknya melalui rapat pendidikan tentunya. Tentunya Bapak Ibu sudah sering ya membuka rapat pendidikan. Ya, saya yakin sekarang rapat pendidikan bisa diakses oleh semua warga sekolah, tentunya menggunakan belajar ID. Jadi baik itu kepala sekolah, baik itu Bapak Ibu guru sendiri, semua bisa membuka rapat pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. Ya, tentu ini menjadi eh, bagian dari yang terpenting untuk kemajuan pendidikan sekolah kita. Dari melihat data di rapat pendidikan, tentu kita akan bisa melakukan apa aksi-aksi dari sekolah kita, bagaimana tantangannya dan seterusnya. Ya, eh, baik Bapak Ibu, mungkin ini sedikit sekali bagaimana cara Bapak Ibu membuka rapot satuan pendidikan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bisa klik atau bisa ketik di rapot pendidikan satuan pendidikan, nanti Bapak Ibu eh, masuk ya sebagai eh, satuan pendidikan, nanti Bapak Ibu tinggal klik untuk satuan pendidikannya, memasukkan belajar ID-nya, Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi banyak ini semuanya. Ya ini hanya sekilas saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, seperti ini nanti bisa kita share ya. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan menunjukkan rapat pendidikan untuk, karena saya dari SMA Negeri 2 Madiun, saya akan menunjukkan poster rapot dari SMA Negeri 2 Madiun. Ini adalah rapot pendidikan SMA Negeri 2 Madiun. Ya. Eh, baik ini persisnya Bapak Ibu. Jadi kemampuan literasi itu adalah baik 100%. Jadi eh, kok sampai 100%? Berarti semuanya anak-anak menjawab dengan benar tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kemampuan numerasi itu sampai 95,56% peserta didik ya. Terus mengapa eh, kemampuan literasi, kemampuan numerasi bisa sampai tinggi? Ya, apa yang kita lakukan? Ya nanti Bapak Ibu mungkin bisa mendengarkan ya apa yang kita lakukan di lembaga SMA Negeri 2 Madiun. Untuk karakter kita menurun Bapak Ibu, jadi menurun 4 dari tahun 2023 gitu ya. Apa yang menurun dari kita adalah karakter dan kualitas pembelajaran. Ya, dari data raport ini Bapak Ibu, tentu yang kami upayakan otomatis adalah tentang karakter anak dan kualitas pembelajaran. Nanti Bapak Ibu pun akan sama ketika Bapak Ibu nanti akan membuat cerita baik, ya nanti Bapak Ibu berdasarkan apa yang sudah ada di rapor pendidikan, ya dari lembaga pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ya, misalkan oh numerasinya yang turun, berarti Bapak Ibu apa bercerita bagaimana bisa meningkatkan numerasi. Oh literasinya yang turun, bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan literasinya. Oh iklim keamanannya, atau iklim Laptop gak bisa, kebinekaan dan Mbak. seterusnya. Gitu ya. Dipindahin laptop. Gimana Di Ibu? laptop. Jangan aku laptopnya habis baterainya. Jadi, Mohon maaf Bapak Ibu, mohon untuk dimatikan dulu mikrofonnya karena pemateri kami sedang memberikan materi. Kami persilahkan untuk kepada Bapak Musta'in untuk melanjutkan materi. Masih mute Bapak, mohon maaf. Maaf Pak Musta'in, masih dalam kondisi mute. Oh, sudah oke. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf tadi karena di mute semua oleh operator ya, jadi saya akhirnya menjadi termute juga. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi,
Ya, nanti kita akan bercerita bagaimana praktik baik dari apa yang sudah ada di rapot pendidikan Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dulu, ya, bisa mengunduh dari data rapot pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian dari rapot pendidikan bisa merujuk, ya, daftar indikator yang menjadi prioritas dari masing-masing sekolah tentunya. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa menetapkan indikator rapot sebagai masalah yang akan diintervensi. Ya, otomatis Bapak Ibu dari masalah yang akan diintervensi dilakukan analisis dan seterusnya. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak perlulah saya menerangkan lebih jauh gitu ya. Nah, kemudian tahap benahi, kemudian setelah tahap benahi tentunya nanti akan menyambung ke RKS karena yang perlu biaya, yang tidak perlu biaya ya tidak perlu sampai ke situ, gitu ya. Nah, nanti ini adalah sebagai dasar untuk menyusun RKT maupun RKS Bapak Ibu ya dari rapot pendidikan ya. Oke Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya ini sedikit ya, menu prioritas untuk pendidikan dasar dan menengah adalah literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah maupun iklim kebinekaan. Ya, saya akan bercerita Bapak Ibu, bagaimana kemampuan literasi di SMA Negeri Madiun. Ya, Bapak Ibu semuanya, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tentu sebelum program yang lain, kami harus melatih kemampuan literasi dari Bapak Ibu guru dulu ya. Jadi kita mengadakan BIMTEK, mengadakan atau IHT atau pelatihan gitu ya. Kita mengundang narasumber baik dari dalam maupun dari luar gitu ya. Tentu ini ada di program RKAS gitu ya. Karena ini perlu biaya Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah itu kami pun eh, mendorong Bapak Ibu untuk peningkatan kemampuan literasi Bapak Ibu melalui pelatihan mandiri lewat PMR. PMR itu ada Bapak Ibu ya. Jadi pelatihan mandiri literasi ya. Kemudian dari latihan itu tentu Bapak Ibu kami akan mengaplikasikannya ke dalam apa? Ya, ke dalam keseharian dari kita semuanya. Jadi mulai dari gerakan literasi 15 menit sebelum KBM, Bapak Ibu pernah melakukan semuanya. Kemudian kita buat pojok literasi biar anak suka membaca dan sebagainya. Kemudian ada lomba literasi siswa dalam rangka bulan bahasa. Ya, nah ini Bapak Ibu yang sering jarang dilakukan. Kegiatan KBM berbasis literasi. Apa itu Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu itu sudah punya kemampuan, sudah dikasih BIMTEK, sudah dikasih pelatihan maupun IHT tentang kemampuan literasi. Jadi Bapak Ibu silakan ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu guru terutama ketika mengajar, silakan Bapak Ibu membuat suatu permasalahan berbasis literasi. Contoh misalkan Bapak Ibu ada yang ingin mengajar menggunakan PBL, Problem Based Learning. Tentu dari suatu permasalahan. Permasalahannya tentunya permasalahan yang berliterasi. Ya, otomatis anak dididik, soal-soalnya model-model literasi atau permasalahan-permasalahan adalah dalam bentuk literasi. Jadi anak sudah terbiasa, gitu ya. Kemudian penggunaan asesmen berbasis literasi. Ya, jadi kita pun juga sama ketika nanti formatif, kemudian sumatif, gitu ya, atau mungkin PSAS seperti ini, ya kita sebagian menggunakan soal-soal berbasis literasi. Ya. Jadi ini untuk meningkatkan anak-anak, terutama anak ya kelas 10, 11, 12. Karena bagaimanapun juga nanti ketika goal dari anak-anak tingkat sekolah menengah, terutama sekolah menengah atas kan, nanti dia harus melanjutkan, ya harus melanjutkan ke kuliah misalkan. Bagi anak yang SMA ya, kalau anak SMK mungkin bisa bekerja atau bahkan ada yang kuliah juga. Tentunya kalau tes atau UTBK atau SNBT ya, menggunakan apa? Ya pasti nanti soal-soalnya dalam bentuk literasi. Ada literasi bahasa Inggris, ada literasi bahasa Indonesia, ada literasi matematika, begitu ya. Dalam bentuk literasi. Paling enggak sudah melatih anak-anak, sudah terbiasa. Ya, selain hasilnya untuk meningkatkan rapot pendidikan, untuk meliterasikan anak-anak setiap hari, itu menjadi makanan sehari-hari juga
ketika UTBK anak-anak sudah terbiasa. Yaitu hasilnya gitu ya. Itu kemampuan literasi. Sama Bapak Ibu, kemampuan numerasi juga sama. Jadi kami pun juga melakukan pelatihan kemampuan numerasi untuk Bapak Ibu guru. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, jangan siswanya dulu, gurunya dulu yang digembleng dulu. Nah, kalau siswanya dulu, ya gurunya nggak tahu apa-apa, ya susah nanti ya. Nah, kemudian ada peningkatan kemampuan numerasi untuk Bapak Ibu melalui lewat PMM. Juga di situ juga ada. Ya, kalau lewat, kenapa kok kami mengutamakan yang BIMTEK tatap muka dulu, kok tidak yang PMM dulu? Karena begini Bapak Ibu, kalau PMM yaitu menjadi rahasia semuanya ya. Kalau belajar lewat PMM itu kan yang dicari yang pertama adalah sertifikat, gitu ya. Bukan ilmunya, tapi sertifikatnya. Ya, Bapak Ibu kalau melihat video tinggal geser, geser, geser gitu aja. Nah, akhirnya tembus tinggal lah itu aja kan. Jadi kadang-kadang ilmunya tidak ada. Ya, ilmunya cuma sedikit sekali. Ya, mungkin ada guru yang mau mendengarkan apa secara utuh, tapi itu mungkin kalau menurut saya ya tidak lebih lah dari 10% gitu ya. Nah, tapi kalau lewat luring langsung Bapak Ibu dikasih pelatihan di sekolah dan sebagainya, tentu Bapak Ibu semuanya mendengarkan, Bapak Ibu menyimak dengan baik, apalagi nanti juga ada tugas dan sebagainya gitu ya. Nah, itu makanya pertama kali adalah Bapak Ibu yang digenjot dulu untuk pemahaman numerasinya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, ketika numerasi jangan Bapak Ibu berpikirnya adalah matematik. Bukan Bapak Ibu ya. Semuanya soal, semuanya pelajaran tentu bisa membuat model-model numerasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dikasih juga ketika ada pojok literasi kita punya pojok numerasi gitu ya. Mungkin dikasih model tabel, grafik-grafik dan sebagainya. Nah, siswa akan terbiasa, modelnya seperti itu. Ada lomba numerasi siswa gitu ya. Kemudian sama ketika di literasi ada kegiatan KBM berbasis literasi. Ini pun juga sama. Ketika KBM pun ya teman-teman diharapkan sambil literasi juga sambil bernumerasi ria. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sama juga asesmennya juga berbasis numerasi. Ya, asesmen juga berbasis numerasi. Ya, jadi mungkin tadi gue nilainya kok tinggi, walaupun teman saya ya untuk literasi Bu Bekti itu membuat soal AKM untuk literasi, saya pun juga membuat soal AKM untuk numerasi, tapi kami pun ya tidak mungkin membocorkan ke anak-anak. Ya, kami tetap melatih anak-anak, melatih Bapak Ibu guru sering bernumerasi ya, gitu ya. Jadi terus walaupun kami membuat soalnya tidak terus serta-merta kami membocorkannya, tidak mungkin itu. Ya, karena itu jelas melanggar sumpah dan sebagainya. Ya, makanya literasi dapat 100, numerasinya sampai 95 hampir 96 persen gitu ya. Bapak Ibu semuanya, jadi itu adalah tahapan-tahapan kami, aksi-aksi nyata kami ketika kami membelajarkan literasi dan numerasi di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, kualitas pembelajaran. Tentu kualitas pembelajaran kami di rapat pendidikan menurun Bapak Ibu. Nah, kenapa kok bisa menurun? Nah, gitu Bapak Ibu ya, pertanyaannya kan begitu. Ya, Bapak Ibu semuanya, rapot pendidikan, anak-anak ketika mengisi suling ya, survei lingkungan belajar, tentu ya berdasarkan pengalaman pribadinya anak-anak. Kalau Bapak Ibu yang mengisi suling mesti diapik-apik nih. Ya, karena Bapak Ibu mesti tidak mungkin sering menggunakan metode yang bervariasi, mesti Bapak Ibu ya dijawab sering gitu ya. Nah, padahal nggak pernah misalkan. Nah, tapi kalau anak-anak tidak mungkin. Kalau anak-anak ya yang terbersit dalam dia ketika anak kelas 10. Kali ini kan ketika AN itu kan di kelas 11 bulan Agustus. Berarti dia merasakan di kelas 10 selama 1 tahun, di kelas 11 selama 2 bulan. Berarti yang ada di pikiran anak-anak yang menjadi sampel untuk AN, tentu Bapak Ibu guru di kelas 10 dan kelas 11 awal. Ketika Bapak Ibu guru itu memberikan memberikan
pembelajaran, misalkan contohnya apakah Bapak Ibu guru sering memberikan berbagai metode pembelajaran? Kalau guru-gurunya nggak pernah, kan yang terbersit, oh guru saya nggak pernah memberikan berbagai metode pembelajaran, paling hanya kasih rumus, misalkan guru eksak seperti saya, guru matematika, kasih rumus, kemudian dikasih contoh soal, kemudian dikasih latihan soal 2 atau 3 yang sulit, kemudian ditinggal ngopi sebentar, ya toh, kurang 5 menit, baru masuk. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa semuanya? Jawabnya, belum Pak, karena sulit semuanya. Ya, karena contohnya yang sangat mudah, soalnya yang sulit. Ya, kemudian, oke, kalau begitu 3 soal sebagai PR untuk kamu. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak yang terbersit, oh, guru saya menggunakan metode pembelajaran yang seperti itu terus selama 1 tahun. Ya, akhirnya anak-anak ya milihnya tidak pernah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dijawab tidak pernah. Nah, gitu ya. Itu sebagai contoh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian ketika ditanya bagaimana apakah guru di sekolah Anda sering menggunakan media pembelajaran? Ya, kemudian anak-anak di situ ada tidak pernah, jarang, selalu atau sering, sangat sering dan seterusnya. Padahal tadi saya membelajarkan cuma saya terangkan langsung saya kasih rumus, kemudian saya kasih contoh soal, kemudian saya kasih soal, saya tinggal pergi, saya tinggal ngopi, saya tinggal rokokan dan seterusnya. Ya, di warung misalkan. Ya sudah, anak-anak terbersit apa? Terbersit nggak pernah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya kami ya, jadi di sini apa yang kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami gitu ya, yang menurun tadi. Yang pertama adalah cerita baik pengalaman pembelajaran lewat komunitas belajar setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat kami mengadakan kombel gitu ya, cerita baik dari Bapak Ibu bergantian untuk bercerita baik atau berpraktik baik pengalaman yang pernah disampaikan ya ketika di kelasnya masing-masing. Ya. Kemudian berikutnya kami melakukan refleksi KBM dari hasil observasi. Ya. Jadi ini kalau bisa Bapak Ibu ya. Jadi ketika seorang guru yang ditugasi oleh kepala sekolah sebagai observer untuk penilaian kinerja guru, ya dia juga harus menjadi contoh ya. Jadi teman-teman yang mau diobservasi melihat pembelajaran si observer dulu, ya biar adil kan gitu ya. Nanti oh ternyata harus seperti ini, ya. Nanti ketika dia observasi, ini loh pembelajaran yang inovasi, ini loh pembelajaran yang eh, penuh pembelajaran yang sangat bermanfaat atau meaningful dan sebagainya. Nah, itu. Ya nanti eh, teman-teman yang diobservasi sudah terbiasa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tentu kami meningkatkan pelatihan peningkatan kualitas pembelajaran ya. Jadi melalui IHT atau BIMTEK atau pelatihan yang kita mengundang narasumber yang lain dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga kami peningkatan kualitas pembelajaran bagi Bapak Ibu guru melalui PMN. Bapak Ibu. Ya, ini adalah aksi kami ya, aksi kami yang kami lakukan tentunya di SMA 2 Madiun untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami. Tadi yang numerasi dan literasi tentu kami ingin mempertahankan Bapak Ibu. Makanya kami pun juga tetap melakukan aksi-aksi gitu ya. Tidak mungkin kami cuma oh sudah baik kemudian terus kami kami biarkan saja gitu ya atau mungkin kami tidak melakukan hal-hal yang yang positif ya tidak mungkin ya. Nanti otomatis nanti akan juga turun gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kenapa saya kok mengambil yang literasi, numerasi dan kualitas pembelajaran? Karena itu mungkin ranah kami ya, karena saya sebagai wakasek kurikulum, jadi ranah kami biasanya di sini. Nanti untuk yang karakter dan sebagainya itu
biasanya ranahnya kesiswaan dan seterusnya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kami lakukan, ya apa yang kami kerjakan, ya ini Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalkan pengen lebih lengkap ya. Sebentar, Bu. Oke Bapak Ibu ya, ini kalau pengen lengkap dan sebagainya, mungkin sebagai apa sebagai literasi Bapak Ibu ya, nanti ketika Bapak Ibu membuat cerita baik gitu ya dari lembaga Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pun bisa melihat ini ya nanti ya. Bapak Ibu bisa ini banyak sekali aksi-aksi dari yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini ya. Ini semuanya adalah aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini semuanya nanti bisa, saya tidak akan membacakan atau mungkin menerangkan satu-satu, nanti Bapak Ibu bisa, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Jadi saya cukup singkat Bapak Ibu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, kalau mungkin kami kalau bisa menjawab, kami jawab dengan Bapak Ibu. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya lanjutkan, saya serahkan lagi ke Bu Resi. Baik, terima kasih banyak Bapak Mustain atas materi PPD-nya yang luar biasa. Sangat menarik Bapak di sini. Saya menangkap poin ini, nggih. Yang pertama ini kiat-kiat khusus dari Pak Mustain untuk menaikkan rapor pendidikan. Nah, ini harus Wakakurikulum harus banyak mendengarkan dari Pak Mustain ini, Pak, nggih. Kebetulan juga di sekolah kami sendiri untuk kualitas pembelajaran itu nilainya perlu ditingkatkan. Nah, sehingga dari cerita Pak Mustain tadi, saya bisa dapat mengambil kesimpulan kalau untuk anak-anak mengisi sulingjar karena di kelas 10-11 berarti guru-guru yang kreatif inovatif harus ditaruh di kelas 10 dan 11 dong, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak, nggih, Ya, agar loh, kalau kualitasnya 12 itu kan sudah waktunya apa ya, betul. belajar untuk persiapan ke perguruan tinggi ya gitu ya. Nggih, Ya, betul, biasanya kalau kelas 12 itu Bapak. kan teman-teman guru yang pengajar kelas 12 rata-rata ya pakai satu metode apa itu? Drill gitu aja ya. Nggih, betul sekali, Pak. Jadi pengisian sulingjar di kelas 10-11 maka kita benar-benar harus gitu ya, Pak, untuk meningkatkan rapor pendidikan kita ya, Pak ya. Baik, Betul. dan sangat menarik lagi, Pak. Saya luar biasa sebagai moderator di sini ingin mengapresiasi cerita baik Bapak, yakni setiap hari Jumat itu diadakan cerita baik pada Kombel. Wah, itu luar biasa, Pak. Jadi Bapak Ibu guru bercerita baik ya, Pak ya. Luar Iya, biasa, iya betul. Bapak. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih banyak Bapak Mustain atas materinya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pemateri kedua kita, yakni Bapak Mursyid SPD, yang akan memberikan materi tentang praktik baik, menyusun praktik baik dengan metode STAR, Bapak Ibu. Apa itu metode STAR? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Mursyid. Nah, Bapak Ibu harus menyimak untuk pemateri berikutnya ini. Kenapa? Karena nanti dasar pengumpulan tugasnya, RTL-nya, ya ini yang akan disampaikan oleh Bapak Mursyid ini. Jadi praktik baik ditulisnya dengan metode seperti apa, dan nanti yang akan kita bukukan itu akan disampaikan oleh Bapak Mursyid. Baik, kepada beliau langsung saja kami persilakan materi berikutnya, menulis praktik baik, best practice dengan metode STAR. Kepada beliau kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu hebat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mustain tentang PPD. Oh ya, perkenalkan dulu, mungkin saya baru ya untuk pertama kalinya kenal Bapak Ibu guru dari SMA ini di lingkungan Capdin Kabupaten Madiun, karena biasanya ya saya kenalnya di lingkungan SLB saja.
Perkenalan, nama saya Mursid Kurniawan dari SLB Pancabakti Wonoasri. Kali ini saya akan membawakan materi tentang penulisan cerita praktek baik ya. Metodenya dalam bagaimana cara kita berbagi melalui cerita. Nah, nanti bentuknya cerita. Izin share nggih. Share screen. Sampun terlihat, Bu? Sampun Bapak, sudah terlihat. Oh, Jadi strategi berbagi praktek baik dengan format STAR, ya, Bu. Jadi ada banyak pastinya strategi berbagi praktek baik. Nah, banyak macamnya. Dan saya di sini ini salah satunya dengan cara formatnya STAR. Nah, STAR itu apa ya? Gitu. Nanti kita kenalkan. Tujuan di sesi ini kita nanti menjelaskan tentang strategi berbagi praktek baik. Kemudian menyusun kerangka cerita praktek baik dengan format STAR. Nah, format STAR itu tadi apa gitu loh. Kemudian baru dengan kita tahu konsepnya, baru kita nanti mencoba menyusun cerita praktek baik. Nanti akan juga ada contoh dari penyusunan dengan metode STAR itu. Contohnya ya, contohnya ada nanti mungkin dari narasumber berikutnya. Kemudian menyusun naskah skenario video praktek baik. Nah, itu juga ada nanti kita berikan kepada Bapak Ibu. Nah, sebelum itu mungkin ada pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu semua, ya. Ketika melakukan sesuatu dan hal itu berhasil, ya. Mungkin tadi Pak Mustain melakukan, ini meningkatkan literasinya, meningkatkan numerasinya. Berdasarkan rapat pendidikan ternyata, ada yang merah ya di situ gitu loh. Nah, apa yang ada ingin bagikan kepada orang lain? Nah, apa ya kira-kira yang ingin dibagikan kepada orang lain itu? Nah, mengapa? Nah, mungkin bisa dituliskan di kolom chat, nggih. Nah, ketika melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang lain? Nah, monggo Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat mungkin apa. Nah, ini coba saya ingin tahu juga dari Bapak Ibu semua, kira-kira apa yang sudah berhasil dan mengapa itu perlu dibagikan. Nah, ini agar semua orang bisa berhasil dan maju bersama. Wah, itu bagus, sangat bagus sekali, Nji. Jadi itu juga cita-cita Capdin juga. Jadi tadi dari Bu Lena juga agar pendidikan di lingkungan cabang dinas pendidikan wilayah Madiun itu maju semuanya. Nah, gitu. Jadi melalui cerita praktek baik dari teman-teman semua nantinya yang dikumpulkan. Jadi kita kaya akan literasi tentang pemanfaatan perencanaan berbasis data melalui rapat pendidikan. Gitu. Saya lanjut. Cerita praktek baik merupakan tulisan inspiratif, nggih. Jadi tulisan inspiratif mengenai strategi guru atau kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran, dalam menciptakan inovasi, dalam menerapkan TIK, dalam pembelajaran, dalam menyusun kombel sekolah dan lain sebagainya. Jadi bisa berupa tulisan, bisa berupa mungkin video. Jadi praktek baiknya itu kita ada buktinya gitu loh, ada buktinya. Mungkin kalau dulunya kita sekolah sana mungkin SLB Pancabakti bagus, baik. Nah, hanya sekedar omongan saja. Jadi tidak ada praktek baiknya itu berupa tulisannya tidak bisa dibuktikan. Nah, ketika kita buatkan sebuah cerita dan itu tertuang dalam sebuah mungkin video atau mungkin
cerita ya, tulisan. Nah, itu akan mungkin nantinya dibaca oleh sekolah-sekolah lain dan bisa menginspirasi. Nah, menginspirasi sekolah lain sehingga nantinya sekolah lain pun bisa meniru dan memodifikasi. Akhirnya sekolah lain juga akan sukses seperti itu. Nah, ini bagaimana cara Anda berbagi praktek baik. Nah, kira-kira yang paling banyak nih dilakukan oleh Bapak Ibu semua dengan cerita baik ataukah video praktek baik, atau mungkin belum sama sekali dua-duanya gitu loh. Nah, jadi ada dua, cerita praktek baik atau video praktek baik. Nah, nanti yang kita fokuskan di cabang dinas yang diminta tadi oleh Bu Devi, mintanya kita punya dokumen cerita praktek baik. Nah, nanti bisa dijadikan satu dan nanti jadi sebuah buku ya. Bisa juga mungkin nanti bisa bentuknya sebuah video praktek baik. Nah, nanti dalam penyusunannya cerita praktek baik itu gimana? Nah, kita dengan cara metode STAR. Nah, ini. Mengapa harus bercerita? Nah, ini mengapa harus bercerita itu dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman. Jadi, pengalaman yang kita dapat dan itu baik dan itu sukses. Nah, misalkan tadi dari SMA 2 sukses, kok bisa sukses seperti itu? Ada ceritanya. Dan bentuknya tulisan itu ada dan itu akan tersebar mungkin melalui website atau melalui PMM, kemudian melalui buku. Kita mungkin nanti dibukukan ya, misalkan dibukukan kan itu dibagikan ke sekolah-sekolah lain dan itu akan sebagai inspirasi untuk Bapak Ibu semua nantinya. Terus mengapa bercerita juga? Nah, cara paling efektif menyampaikan pesan perubahan. Nah, kalau hanya obrolan ya, misalkan kita ngomong-ngomong aja lah. Iya kalau ketemu. Nah, kalau ketemu secara langsung. Nah, sedangkan kalau kita cerita bentuknya tulisan bisa dimanapun kita bentuknya kan bermacam-macam. Tadi dari ada buku, kemudian website atau di PMM. Nah, semua Bapak Ibu guru dimanapun itu pasti melihat gitu loh, melihat dan tahu apa yang sudah berhasil di sekolah itu gitu loh. Jadi lebih luas pastinya gitu. Kemudian bagian dari dokumentasi pengetahuan baik pengetahuan taksit maupun eksplisit. Jadi bisa sebagai dokumen pengetahuan kita. Nah, nantinya bisa mungkin untuk refleksi tahun ke depannya gimana. Oh, ini ada cerita seperti ini. Kita kemarin ada tulisannya terbukti, oh ini loh tulisannya seperti ini. Ceritanya seperti ini. Nah, itu sebagai bahan refleksi kita untuk membuat perencanaan berbasis data di tahun berikutnya juga. Sebagai salah satu sarana saling belajar sesama pendidik untuk berkembang. Nih, itu mengapa kita harus bercerita, nggih. Nah, ini mengapa praktek baik harus dibagikan? Nah, kita perlu berbagi pastinya. Setelah praktek baik kita tuliskan, kita bentuknya cerita atau video, nah itu harus dibagikan. Bisa jadi nanti diupload di PMM, nanti mungkin dibukukan sesuai dengan arahan Bu Kacap tadi, nanti dibukukan bisa. Dengan begitu nanti kita bisa mendorong terciptanya budaya kolaborasi, kemudian memupuk budaya senang belajar. Pastinya literasi Bapak Ibu guru bertambah pastinya gitu loh hasilnya. Karakteristik praktek baik ya. Jadi karakteristik praktek baik itu ada beberapa poin, yaitu praktek baik ini harus kreatif dan inovatif. Kemudian bisa mengatasi persoalan berkelanjutan. Jadi ketika ada permasalahan mungkin sekolah lain, nah itu bisa teratasi dengan mungkin yang cocok punyanya cerita praktek baik punya siapa nih, nah, gitu. Jadi kita bisa ambil salah satu dari cerita tersebut, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang
ada di sekolah kita. Kemudian dapat memberi inspirasi kepada sekolah lain. Nah, punya nilai ekonomis dan efisien. Nah, pastinya ada perubahan. Kalau kita mungkin mengadopsi cerita praktek baik dari orang lain, kemudian kita implementasikan, nah pastinya ada perubahan, meskipun itu mungkin nggak banyak ya, tapi tetap ada perubahan. Gitu, Nje. Kemudian yang kita ceritakan ya pasti ada perubahan juga gitu loh. Kalau kita tidak ada perubahan sama sekali ya jangan diceritakan dulu gitu loh. Jadi kita berbagi praktek baiknya yang kita ceritakan. Jadi namanya baik ya berarti ada perubahan dari situasi awal, kemudian situasi akhirnya itu ada perubahan. Jadi itu yang proses itu yang kita ceritakan. Nah, ini ruang lingkup praktek baik, Nje. Untuk siapa? Ya, untuk guru GTK inovatif. Jadi guru dan tendik yang melakukan upaya pembaruan, strategi inovasi, berbagi, dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi. Nah, ini misalkan kepala sekolah yang ingin banyak perubahan ya, yang suka inovasi, nah itu bisa. Kemudian guru dedikatif, guru dan tenaga pendidik yang mencurahkan tenaga pikirannya, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Nah, ini bisa biasanya guru-guru kelas yang punya apa namanya sering media pembelajarannya sering berganti-ganti, ingin menceritakan media pembelajarannya itu. Kemudian komunitas belajar yang inspiratif ini juga menjadi ruang lingkup praktek baik ya, karena pastinya banyak hal dari komunitas belajar yang inspiratif itu cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita yang baik. Nah, itu pastinya ada, dan itu bisa dijadikan sumber inspirasi kita nantinya untuk meningkatkan komunitas belajar di satuan pendidikan lain. Nah, ini tahapan dalam membuat kerangka bercerita. Nah, menyusun kerangka cerita dengan format STAR, STAR tadi, jadi S-nya STAR itu kan singkatan. Jadi S-nya itu situasi, situasinya menceritakan situasi awal yang meliputi kondisi di mana keadaan tersebut terlihat bermasalah. Jadi intinya latar belakangnya. Jadi kondisi awal itu gimana ya situasinya ini, bagaimana? Misalkan di Pak Mustain tadi dari rapot pendidikan ternyata oh iya, yang numerasi sama literasi itu kurang nilainya dari poin-poin yang lain gitu loh. Kebinekaan bagus, kemudian yang literasi sama numerasi merah atau kurang. Nah, itu dilihat kenapa ya gitu loh. Jadi kenapanya itu harus kita cari, kita ceritakan dulu. Kemudian tantangan, nah, yang 2T itu tantangan. Jadi bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tantangannya apa gitu loh. Oh, kalau tantangan misalkan kita ingin nilai numerasinya atau literasinya itu nantinya lebih baik, kemudian mungkin merah, nanti biar bisa jadi hijau. Nah, itu gimana? Apa tantangannya yang ada gitu loh. Kemudian aksi. Nah, aksi bagian yang menceritakan strategi atau aksi atau inovasi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan. Jadi aksinya apa gitu loh. Mungkin tadi ada mengoptimalkan untuk literasi ya, mengangkat literasi, mengoptimalkan perpustakaan bisa. Seperti itu. Jadi aksinya apa? Mestinya ada 1 sampai berapa poin aksinya, langkah-langkahnya itu untuk mengatasi tantangan dengan situasi yang ada itu aksinya ada berapa poin. Itu bisa diceritakan. Dari aksi itu terakhir R itu namanya result, jadi hasil dan refleksi kita. Jadi ketika aksi sudah dilakukan, nah hasilnya bagaimana? Perubahan apa yang sudah
sudah ada gitu loh. Dampaknya seperti apa dari aksi-aksi itu yang kita lakukan gitu loh. Jadi kita ceritakan gitu loh, ceritakan hasilnya. Wah, mungkin hasilnya bagus. Wah, bagus ini hasilnya seperti ini. Ataupun hasilnya belum maksimal tapi ada gitu loh, optimal ada tapi belum semaksimal mungkin lah. Ini nanti refleksinya juga bisa dituliskan gitu loh, dituliskan di situ. Bisa. Kemudian sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi. Jadi sebagai bahan refleksi, sebuah cerita yang hebat membantu Anda merasakan apa yang terjadi. Ya, kalau kita punya cerita nih ya, kita bisa tahu diri kita sendiri. Oh, aku gini ya, bisa mengingat juga gitu loh. Kemarin aku melakukan ini kayak gitu, seperti itu. Nah, ini untuk mendokumentasikan praktek baik bisa ditulis di PMM, kemudian dicetak, disimpan di folder sekolah yang dapat agar dapat diakses rekan sejawat atau ditulis dipublikasikan di media internet, bisa di website sekolah masing-masing. Nah, mungkin kalau bentuknya video bisa diupload di YouTube dan sebagainya. Nah, diceritakan dalam bentuk audio atau rekaman, kemudian dibagikan kepada semua anggota komunitas belajar atau diupload. Nah, nantinya inginan Capdin kita bersama yaitu kita dibukukan, dibukukan dalam artian nanti semua mengirim praktek baik dari masing-masing lembaga, nanti kita jadikan satu, kita buat sebuah buku seperti itu nantinya hasil akhirnya. Nah, ini contohnya, contoh simpelnya nanti karena contoh realnya akan dibahas oleh narsum berikutnya. Nah, judulnya misalkan langkah contoh cerita praktek baik. Nah, judul harus ada. Jadi judul misalkan pentingnya melakukan asesmen awal. Nah, itu judulnya. Nah, di judul ini ya pastinya kita buat semenarik mungkin. Jadi biar pembaca membaca judul aja sudah wah apa ya isinya itu gitu loh. Jadi tertarik sudahan dari judul aja sudah menarik gitu. Kemudian situasinya kita gambarkan setelah mungkin latar belakangnya kita oh ini ya pada awal tahun pelajaran 2002-2023 saya menghadapi seorang siswa yang sering murung di kelas 4 padahal biasanya anak ini termasuk anak yang ceria. Nah, itu. Jadi ada situasi yang akan kita ceritakan latar belakang memilih judul itu gitu. Nah, kemudian tantangannya kita ceritakan, kemudian aksi dan tindakan. Nah, di aksi tadi ada beberapa poin. Aksinya apa aja yang kita lakukan seperti itu. Kita tuliskan aja di sini. Nah, mungkin bisa ditambahi dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, sebagai bukti atau mungkin link yang bisa kita berikan seperti itu. Nah, kemudian hasilnya, hasil. Nah, hasil ini perlu kita berikan perubahan apa yang sudah berdampak bagi anak yang tadi ya kurang semangat belajarnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dituliskan di kolom hasil. Kemudian dampak dirinya. Nah, sebagai guru ini harus bagaimana nanti ada refleksinya kayak gitu sebagai bahan kita refleksi juga. Kemudian jangan lupa nanti di akhir profil penulisnya, jadi harus dibagikan juga. Profil penulis ini siapa ya? Oh, saya Pak Mursyid Kurniawan bercerita ini seperti ini. Jadi harus kita publikasikan juga kita gitu loh sebagai inspirasi nantinya gitu. Nah, waktunya sampai jam berapa, Bu? Bu Resi. Tadi katanya 20 menit, ya. Nanti boleh nanti tanya jawab bisa, untuk itu saya langsung ke sini, nanti akan dibagikan LK mungkin ya untuk membantu Bapak Ibu semua. Itu ada lembar kerja. Jadi di situ ada nanti
ini apa namanya sudah di Word itu ada judul. Nah, seperti ini ada judul sini, tinggal nuliskan aja nanti di situ dituliskan. Kemudian nanti kolomnya hilangkan aja. Setelah itu nanti bisa diupload di PMM atau dikirimkan ke drive yang nanti disiapkan oleh dari Cakdin nanti kita tim Cakdin nanti siapkan linknya nanti pastinya gitu. Nanti kita bagikan. Kemudian terakhir mungkin nanti langsung ke, nah ini di naskah video langsung naskah video. Bentar. Nah ini mungkin selain cerita praktek baik ya, cerita bentuknya cerita tulisan ya, itu bisa juga kita membuat sebuah video. Nah video itu kan juga cerita cerita yang didokumentasikan, tapi bentuknya sebuah video. Nah tapi bukan video yang misalkan di TikTok kayak di Instagram yang enggak ada apa namanya, enggak ada kata-katanya atau apa gitu ya. Jadi kita harus terorganisir. Jadi mungkin ada penjelasan di situ, kemudian ada menerangkan tentang situasinya, tetap tantangannya ini. Nah itu di video kan dalam bentuk video gitu loh. Kemudian nanti hasilnya seperti apa itu ada rekaman videonya gitu loh. Jadi gitu. Nah, boleh seperti itu. Jadi bentuknya seperti menggunakan video kita gitu loh. Jadi selain bercerita berbentuk tulisan kita pakai video. Ini formatnya kalau video mungkin nanti segmen ya, ada video nanti diceritakan dulu biar kita mudah dalam pembuatan videonya. Suasananya gimana? Tentunya nanti judulnya dulu yang mau kita angkat apa gitu loh. Kemudian sen-sennya nanti kita tuliskan di sini, action-actionnya. Nah, kemudian audio nantinya siapa yang mungkin musiknya dulu, kemudian berdoa, kemudian siswa harus bagaimana audionya itu. Jadi kita tuliskan dulu sebelum proses pembuatan. Ketika ini nanti rencananya ini sudah kita buat dengan baik, pastinya dalam pembuatan video akan lebih mudah gitu loh, lebih mudah dan lebih baik pastinya. Nah, itu mungkin dari saya, Bu, Bapak Ibu, mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mungkin ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore menjelang, selamat siang menjelang sore ini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Mursyid atas materi metode STAR, penggunaan metode STAR dalam penulisan best practice. Baik Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chatnya, saya sudah membagikan link materi. Nanti link materinya bisa diunduh di drive tersebut Bapak Ibu. Termasuk nanti contoh RTL-nya bisa dibuka, monggo di copy dulu linknya, kemudian dipindah agar nanti bisa dibuka kembali Bapak Ibu setelah Zoom ini selesai begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi link presensi akan saya bagikan di akhir sebelum acara ini selesai pastinya ya, di materi terakhir. Baik, materi berikutnya yakni dari Bapak Andreas, materi tentang cerita praktik baik. Bagaimana sih praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Andreas di SMA 2 Mejayan Pak Andreas SMA 1. Oh, SMA 1 Mejayan Ya. Siap. Bagaimana sih cerita baik yang sudah dilakukan oleh Pak Andreas? Baik, kita akan saksikan bersama Bapak Ibu cerita baik dari Bapak Andreas. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Mustain yang terkait rapot pendidikan. Yang kedua, materi terkait cara berbagi cerita baik dengan metode STAR, baik maupun dengan laporan paper maupun dengan video yang sudah disampaikan oleh Pak Mursyid dari SLB Pancabakti Wonoasri Mejayan, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh narasumber 2 bahwasanya
rapat pendidikan yang sudah diterima Bapak Ibu kurang lebih bulan April atau awal Juni, itu adalah nilai dari rapot panjenengan lembaga panjenengan masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan memberikan bercerita baik Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita pantun dulu Bapak Ibu, sedikit pantun dari saya. Angka berbicara, data bercerita. Menuntun langkah menuju sukses. PBD bagai kompas Bapak Ibu, tak pernah sesat. Menuju tujuan yang lebih hebat Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan pemati dari saya Bapak Ibu. Bagaimana komitmen Ibu Bapak untuk meningkatkan kualitas yang menurun pada rapat pendidikan lembaga Bapak Ibu? Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah melakukan rencana tidak lanjut perbaikan capaian yang menurun pada rapat pendidikan? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu sudah melakukan aksi yang berorientasi terhadap keberpihakan pada murid? Monggo nanti bisa panjenengan jawab di kolom chat Bapak Ibu nggih, pertanyaan pematik dari saya Bapak Ibu. Oke, kami lanjutkan. Saya ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu. Ini yang kami contohkan dari SMA Negeri 1 Mejayan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini sudah kami tampilkan. Di sini ada kajian data rapot pendidikan SMA Negeri 1 Mejayan. Dari indikator-indikator capaian ya, di karakter Bapak Ibu di SMA 1 Mejayan itu mengalami penurunan Bapak Ibu. Sekalipun di sini warnanya hijau Bapak Ibu, tetapi perlu diperhatikan Bapak Ibu, di sini ada tanda panah menurun. Jadi di sini terjadi capaian turun 1,62 dari tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu 61,39 dan di 2024 nilai capaiannya adalah 59,63 Bapak Ibu. Jadi monggo panjenengan perhatikan di sini ketika kita melihat di kemampuan literasi kita baik Bapak Ibu di SMA 1 Mejayan. Kemampuan numerasinya baik, malah meningkat di sini. Dan ada satu yaitu adalah karakter Bapak Ibu. Setelah kita melihat dari karakter-karakter ini, beberapa subindikator yang perlu ditingkatkan. Di sini ada kreativitas, ada nalar kritis, ada kemandirian, dan kebinekaan global. Yang perlu ditekankan di sini adalah kreativitasnya Bapak Ibu. Jadi di sini nilai dari kreativitas ya, murid di SMA Negeri 1 Mejayan nilainya adalah 59. Ini menurun Bapak Ibu. Jadi kita harus berpikir bagaimana kita harus bisa menaikkan capaian di tahun berikutnya. Nah, tadi sudah disampaikan ketika pembukaan kegiatan hari ini Bapak Ibu oleh Ibu Kacabdin, Ibu Lena, bahwasanya lembaga meriang Bapak Ibu. Lah ini meriang Bapak Ibu. Jadi SMA 1 Mejayan ada meriangnya di sini Bapak Ibu. Di indikator dari karakter anaknya. Nah, ini meriang harus ada obatnya Bapak Ibu. Harus ada treatment khusus bagaimana untuk nantinya bisa menaikkan capaian di karakter anak ini. Oke. Jadi kita fokus di kreativitasnya dulu Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya kita bersama tim pengembang sekolah, bersama tim manajemen sekolah, bersama tim khusus yang untuk mengkaji kegiatan yang untuk menaikkan rapat pendidikan ini kita kolaborasi bersama Bapak Ibu. Bagaimana untuk menaikkan capaian ini Bapak Ibu. Akhirnya kita selesaikan bersama langkah kita seperti apa dan kita bawa ke Kombel Bapak Ibu. Karena di SMA 1 Mejayan sudah ada Kombel yaitu namanya Kombel Jamuran Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu biasa buka PMM nanti jenengan ikuti aja ya. Kombel Jamuran Semansa. Ya. Kenapa saya katakan jamuran? Karena kita melakukannya aksi kombel itu setiap hari Jumat.
jam 2 siang Bapak Ibu. Ketika anak-anak sudah pulang jam 2, kita sampai setengah 4, kita melakukan komunitas belajar Bapak Ibu. Yang namakan jamuran tadi, jam loro awan Bapak Ibu. Nah, setelah ini dari data ini akhirnya kita bahas bersama-sama tadi, sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke Kombel, kita diskusi bersama di Kombel, langkah kita seperti apa. Nah, ini saya ada contoh cerita baik dari SMA Negeri 1 Mejayan. Ini saya buat judulnya adalah Burger Mekar Bapak Ibu, okay? Burger. Jadi bergerak bersama membangun karakter tadi. Bangun karakter yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi di SMA 1 Mejayan adalah lembaga pendidikan yang tak pernah lelah berinovasi. Kali ini sekolah kebanggaan masyarakat Mejayan ini kembali menorehkan prestasi dengan menghadirkan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Melalui inisiatif yang sangat menarik, SMA 1 Mejayan telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem belajar yang dinamis dan efektif, yakni komunitas belajar. Komunitas belajar ini hadir sebagai respon terhadap tantangan dalam mencapai target penuntasan rapot pendidikan dengan menghimpun para siswa, guru, dan bahkan orang tua. Komunitas ini menjadi wadah bagi semua pihak untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta solusi atas berbagai permasalahan yang kita rasakan di lembaga kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi strategi STAR itu sudah disampaikan oleh narasumber 2, Pak Mursid. Jadi strategi STAR ini adalah strategi untuk membuat sebuah best practice, cerita baik Bapak Ibu nanti di lembaga masing-masing. Jadi dari STAR ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Mursid, ada situasi, ada tantangan, ada aksi, dan refleksi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaji dari nilai data rapot pendidikan SMA 1 Mejayan, ini saya bacakan. Menurut data rapot pendidikan tahun 2024, SMA 1 Mejayan nilai capaian kreativitas tahun 2024 turun menjadi 59,63 Bapak Ibu. Dari tahun 2023 yaitu 61,39. Data tersebut untuk dasar analisa kebutuhan dan analisa untuk memperkuat di tahun berikutnya untuk mengembangkan karakter guru dan murid. Komitmen kuat SMA 1 Mejayan untuk membenahi kekurangan capaian pada tingkat guru dan karakter murid. Nah, ini ada tantangannya Bapak Ibu. Jadi setelah kita diskusi bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah, tim manajemen, semua yang berkolaborasi bersama di SMA 1 Mejayan, bagaimana cara menguatkan sisi karakter anak, sisi karakter murid itu bagaimana Bapak Ibu. Dan akhirnya kita mengintegrasikan di kegiatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi untuk penguatan karakter siswa, kita integrasikan ke P5 Bapak Ibu, kegiatan profil pelajar Pancasila. Pihak sekolah mengalami kendala, tetapi tantangan kita ketika kita melakukan penguatan karakter di P5, kita mempunyai tantangan, kita punya kendala Bapak Ibu ternyata. Jadi tantangan itu kita itu tidak punya SDM yang unggul. Artinya karena kita pengembangan karakternya itu kita arahkan ke KWU, kewirausahaan anak-anak. Salah satu yang kita ambil adalah anak-anak membatik Bapak Ibu. Jadi kita itu mengalami gangguan atau tantangan ya. Salah satu tantangan itu adalah SDM yang betul-betul membidangi membatik. Dan tantangan ini kita kerjasama bersama-sama, kita berpikir bersama, kita ngobrol bersama dengan tim. Akhirnya kita kolaborasi Bapak Ibu dengan orang tua wali murid yang punya usaha, punya kewirausahaan di rumah, membatik. Alhamdulillah tantangan ini ada solusinya Bapak Ibu. Akhirnya kita kolaborasi dengan orang tua wali murid kita yang punya home industri batik tulis Bapak Ibu. Alhamdulillah tantangan ini sudah aman ya, kita bisa kolaborasi bersama Bapak Ibu.
Ya, kita lanjutkan. Nah, aksi melibatkan orang tua. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya tantangan kita adalah kita nggak punya SDM yang unggul di cara mendesain batik dan sebagainya itu. Dan kita sudah punya hasilnya, artinya melibatkan orang tua yang memiliki kompetensi dan pengalaman nyata dalam pembelajaran P5 untuk menjadi narasumber. Nah, akhirnya Bapak Ibu, orang tua itu wali murid kita datangkan ke sekolah untuk menjadi pemateri Bapak Ibu. Jadi memberikan sebuah materi kepada anak-anak kita yang akan melakukan kegiatan P5 yang khususnya adalah kewirausahaan. Pada saat P5, siswa dan guru mengadakan kunjungan. Nah, setelah kita melakukan sebuah kegiatan pemateri, workshop untuk anak-anak, untuk membuat batik, kita mengadakan kunjungan Bapak Ibu. Kunjungan ke orang tua wali murid kita yang punya home industry tadi. Melibatkan orang tua untuk menjadi narasumber. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan juga, jadi narasumber. Jadi alhamdulillah solusinya sangat luar biasa. Ternyata wali murid kita juga luar biasa. Terus selanjutnya refleksi Bapak Ibu, peningkatan rasa percaya diri. Ya, keberhasilan dalam membimbing siswa akan membuat kita merasa lebih percaya diri dalam kemampuan kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Perasaan puas dan terpenuhi. Melihat perkembangan positif pada siswa akan memberikan kepuasan batin yang mendalam. Karena kita merasa telah berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang lebih baik. Dan pertumbuhan profesional, proses mengatasi tantangan dalam pendidikan karakter akan mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Inspirasi bagi orang lain, keberhasilan kita dapat menjadi inspirasi bagi rekan sejawat, komunitas pendidikan, untuk melakukan hal-hal yang sama. Jadi keberhasilan itu meningkatkan karakter siswa Bapak Ibu. Nah, ini keberhasilan dari kegiatan P5 membatik ini benar-benar orientasinya adalah untuk mendidik anak-anak kita untuk lebih berkarakter, gotong royong, bertanggung jawab. Jadi karakter-karakter itu tumbuh di anak-anak kita dan akan memberikan sebuah kontribusi besar untuk nilai yang capaian dari karakter kita untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, ini contoh-contoh anak-anak yang di SMA 1 Mejayan melakukan aktivitas membatik, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh yang sudah saya tampilkan foto-fotonya. Ini merupakan kegiatan P5, Bapak Ibu. Anak-anak membatik tulis, begitu kompaknya mereka, begitu kerjasama. Lah, ini karakter-karakter ini akan tumbuh, Bapak Ibu, ketika anak-anak itu melakukan kegiatan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini terus ini kegiatan berbagi cerita baik. Tadi ini yang anak-anak, yang murid Bapak Ibu, ini terkait P5. Dan di samping anak-anak kita melakukan penguatan karakter di dalam komunitas belajar kita di SMA 1 Mejayan, kita juga cari strategi-strategi khusus Bapak Ibu. Di samping di P5, Bapak Ibu guru ini juga kolaborasi di komunitas belajar. Bagaimana Bapak Ibu menyampaikan pembelajaran itu yang betul-betul terintegrasi dengan penguatan karakter Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu ini kolaborasi bersama membuat cerita baik dan menyisipkan di modul ajarnya Bapak Ibu ini terkait penguatan karakter anak-anak. Karena ini adalah tadi yang sampaikan meriang tadi lah, ini obatnya Bapak. Kita mencari obat di sini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memberikan obat kepada anak-anak kita biar karakternya lebih muncul lagi nanti. Nah, akhirnya Bapak Ibu ini menyampaikan di modul ajarnya menyisipkan karakter-karakter untuk capaian-capaian karakter tahun berikutnya lebih meningkat lagi karena temuan kita. Karena penyakit kita di sini Bapak Ibu. Jadi ini kita diskusi bersama di Kombel kita setiap hari Jumat Bapak Ibu. Ya, setiap hari Jumat kita melakukan komunitas belajar, kita diskusi. Alhamdulillah ada hasil yang lebih baik lagi dan penekanan-penekanan pada karakter anak kita yang ada di kelas di kegiatan belajar mengajar berlangsung bersama Bapak Ibu guru. Ya, ini
ide-ide kreatif yang luar biasa dari Bapak Ibu guru, pasti ada reward dari kami, karena saya juga selaku ketua kombelnya di SMA 1 Mejayan, pasti kita akan berikan sebuah reward kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa di SMA 1 Mejayan. Nah, ini sedikit ada video-video. Nah, ini video saya ketika penyampaian. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Nanti untuk materi bisa di-download Bapak Ibu. Tadi sudah di-share oleh Bu Resi, ya. Monggo nanti ketika ada pengen bercerita atau pengen diskusi, monggo, saya terbuka saja. Bisa komunikasi langsung dengan saya, monggo, enggak apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi hanya capaian yang menurut di karakter, saya bisa memberikan contoh yang karakter Bapak Ibu untuk peningkatan karakter. Tapi kalau di modul ajar insya Allah ada banyak Bapak Ibu, dari matel pelajaran di SMA 1 Mejayan sudah membuat cerita baik semua, nggih. Dari matpel di SMA 1 Mejayan sudah membuat cerita baik, mulai dari matpel fisika dan kimia, biologi, semua sudah membuat untuk cerita baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Andreas, terima kasih banyak atas cerita baik yang sudah diberikan kepada kami semua di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi nggih, untuk materi sudah saya kirim di grup chat Bapak Ibu. Di situ ada Google Drive-nya. Bapak Ibu bisa mengunduh materi yang ada di sana. Baik, termasuk tentang RTL-nya nanti, dan kemudian nanti bagaimana tugasnya nanti ada di grup, ada di Google Drive yang sudah saya unggah nih Bapak Ibu. Baik, yang terakhir Bapak Ibu adalah video praktik baik ya. Video praktik baik ini Bapak Operator mohon bisa diputarkan nggih, video praktik baik yang dibuat dari skenario video yang sudah kami buat gitu, dan salah satunya ini video kami judulnya adalah Berisik Bapak Ibu, yakni berliterasi itu asik, dari SMAN 1 Ngawi. Mungkin bisa diputar untuk Bapak Operator. Baik, saya sampaikan sekali lagi untuk Bapak Ibu bahwa tugas kita di sini hari ini yang mengikuti webinar hari ini, tugas kita adalah salah satunya membuat rencana tindak lanjut dan juga membuat narasi, berbagi cerita praktik baik yang contohnya sudah saya unggah di Google Drive Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dilihat di sana. Baik Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Literasi dimaknai sebagai kemampuan dalam menginformasikan informasi yang kritis agar seluruh masyarakat bisa mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melanjutkan kualitas hidupnya. Literasi merupakan bagian dalam membangun sebuah peradaban. Membangun sebuah peradaban tidak bisa dibangun dalam satu malam. Membangun budaya literasi merupakan tantangan besar bagi kita seorang pendidik. Dimanapun dan kapanpun, membangun literasi menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama. Dalam 2 tahun terakhir, rapor pendidikan SMAN 1 Ngawi dalam bidang literasi naik secara signifikan. Gerakan Berisik alias berliterasi asyik sudah dimulai sejak tahun 2022. Gerakan ini
dimulai sejak tahun 2022 dengan mengenalkan kembali Festival Bulan Bahasa yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Dalam Festival Bulan Bahasa itu, anak-anak diajak kembali mengenal apa itu sastra, apa itu karya fiksi, apa itu karya non-fiksi, dengan menghadirkan sastrawan nasional sekaligus dosen Universitas Brawijaya Malang, yakni Dr. Yusri Fajar, PhD, penulis kumpulan cerpen Surat dari Praha yang bestseller, serta ada juga pemateri dari Dr. Sutejo, yakni Rektor STKIP Ponorogo, yang sekarang pegiat literasi, dalam sebuah workshop menulis untuk siswa semasa dan siswa SMA secabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Selain itu, dalam gerakan itu pula diadakan kompetisi menulis cerita pendek dan keguritan tingkat SMA, SMP untuk melatih siswa agar memiliki nilai integritas lewat hasil karya sastra yang dibuatnya. Asli, bukan plagiasi. Selain itu, di tahun 2023 dibentuk sebuah ekstrakurikuler opsi dan fiksi yang khusus untuk pembinaan siswa yang akan berkompetisi dalam lomba fiksi maupun non-fiksi. Di dalam pembinaan itu, siswa diajarkan untuk menulis karya fiksi, semisal cerpen, puisi, hingga menulis karya ilmiah dan laporan ilmiah. Gerakan literasi ini terus berlanjut hingga tahun 2024. Siswa binaan dari ekstrakurikuler opsi dan fiksi melaksanakan kunjungan di Rumah Atsiri Indonesia, yang mana siswa diajak untuk melaksanakan kegiatan semacam garden tour hingga museum tour, serta melaksanakan praktik langsung. Hasilnya, rapor pendidikan meningkat. Kegiatan literasi berjalan dengan baik. Anak-anak telah mampu membuat laporan fiksi maupun non-fiksi dengan sangat baik. Praktik baik bisa dilakukan oleh siapa saja, dalam keadaan bagaimana saja. Tinggal niat kitalah yang bisa untuk mengawalinya. Praktik baik hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk literasi. Misalnya, dengan menghidupkan kembali pojok-pojok baca yang ada di kelas, menghidupkan kembali mading-mading digital, perpustakaan digital, dan lain sebagainya, hingga menggalakkan yang namanya gerakan literasi 15 menit membaca bersama dengan guru di jam pertama. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk literasi bangsa ini. Tinggal bagaimana niat kita dalam membuat kemajuan yang besar dan berarti untuk Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi seluruh materi pada siang hari ini tentang implementasi praktik baik di satuan pendidikan dan penyusunan best practice di satuan pendidikan sudah selesai. Dan untuk berikutnya adalah tanya jawab Bapak Ibu. Kami batasi waktunya untuk tanya jawab. Dan setelah tanya jawab akan kami bagikan link presensi untuk Bapak Ibu. Harap Bapak Ibu untuk men-screenshot kehadiran Bapak Ibu agar nanti bisa diunggah di dalam presensinya, link presensinya. Demikian Bapak Ibu, monggo untuk tanya jawab bisa kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan pertama tadi ada Kagem Bapak Mustain, mohon berbagi trik atau cara agar kegiatan kombel rutin bisa menarik semua guru untuk hadir. Matur nuwun sangat katanya Bapak di grup chat. Monggo untuk Bapak Mustain mungkin bisa menjawab langsung pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Resi. Pertanyaannya dari Wakaguru SMA Karangjati ya. Bapak Ibu semuanya, ini pengalaman saja ya Bapak Ibu ya. Kita kombel itu kan hari Jumat ya, setiap hari Jumat
itu memang kami sebelum kombel kita mulai jam 13 Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum kombel anak kita ada makan siang dulu Bapak Ibu. Ya, makan siang bersama tapi dengan menu yang seadanya. Ya mungkin cuma sayur bening ditambah telur atau sama tempe tahu begitu. Biasanya begitu. Biasanya kita Jumatan di sekolah, teman-teman Jumatan di sekolah, kemudian yang cewek itu ya nanti menunggu sholat, kemudian kita makan. Setelah makan kita baru adakan kombel. Nah, terus siapa yang menjadi narasumber untuk komunitas belajar setiap hari Jumat? Ya, kita memang membuat jadwal, Bapak Ibu semuanya, jadwal kita buat. Jadi setiap pertemuan itu ada 2 narasumber. Ya, kemudian ada 1 sebagai moderator dan sekaligus sebagai notulen. Nah, kemudian karena ini sifatnya kita itu berbagi, nanti juga saling sharing dan sebagainya, ya alhamdulillah teman-teman merasa ikut berpartisipasi dan sebagainya, ikut bisa datang semuanya, mungkin ya ada 1-2 guru kemudian ada izin dan sebagainya. Tapi hampir kalau saya saya melihat di kami itu, di absensi kami itu ya sekitar hampir 99% itu mesti hadir gitu ya. Jadi dari kombel itu sambil menunggu absensi untuk jam 3, ya nanti kita sampai jam 3 itu. Ya itulah yang ada di kita SMA Darul Madiun. Apa yang dibicarakan di kombel itu? Ya tentunya karena komunitas belajar itu untuk siswa, siswa dan siswa, berarti yang dibicarakan ya selalu siswa. Ya ada siswa yang nakal, itu yang harus dibicarakan. Ada siswa yang ngantuan, yang colut misalkan, itu yang dibicarakan. Atau mungkin ketika kita menerangkan pembelajaran kurang pas dan sebagainya, atau mungkin media pembelajaran, pengelolaan kelas, ya itu yang selalu kita bicarakan. Itu semuanya adalah arahnya adalah untuk siswa, gitu ya. Nah, tentang inklusi juga karena kita punya anak inklusi, jadi kita juga bicara tentang bagaimana menangani anak inklusi. Itu ya itu sebagian kecil saja. Ya mungkin nanti kalau ingin lebih lanjut bisa menghubungi lah. Itu aja ya. Itu ya. Itu. Terima kasih Bu Nggih. Resi ya. Nggih, siap Bapak. Bahkan kuncinya ada di makan siang nggih Iya, Bapak Ibu itu kuncinya nggih. makan siang. Nah, itu ya. Jadi itu Mungkin bagian dari membangun kolaborasi. Ya, oke. gitu. Nah, ini kebetulan di sini ada Bu Anis Hidayatun dari SMA Pilang Kenceng, ini suhu saya dulu. Nah, kuncinya dimakan siang Bu Anis nggih. Mungkin SMA Pilang Kenceng bisa Iya, benar untuk itu. kombelnya makan siang dulu. Yes, Bendaharanya Eh, kebetulan Pak. kalau orang Jawa itu kalau di pangku itu kan meneng ya, sudah manut itu. Nggih. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Sudaryana nggih. Mohon penjelasan tentang PBD. Rapot pendidikan tahun 2024 itu kan hasil dari AN 2023. Sementara hasil AN terakhir tahun 2024 kan belum rilis. Lantas cerita praktik baik dengan STAR itu, bisakah kita berefleksi sementara hasilnya belum tahu? Akan dijawab oleh Bapak Mursyid. Kepada Pak Mursyid kami persilahkan. Terima kasih Bu Resi. Tadi ada pertanyaan ya. Jadi tentang PBD rapot pendidikan tahun 2024 itu kan hasil dari AN ya 2023 dari tahun sebelumnya. Sementara hasil terakhir kan tahun belum ada gitu loh ya. Jadi cerita praktik baik ini bisa kita ceritakan enggak dengan metode STAR kayak gitu ya Nji. Nah, lebih baiknya itu disimpan dulu kalau itu berdasarkan AN yang tahun kemarin ya, dan belum ada hasilnya gitu loh. Kalau yang belum ada hasilnya, kemudian baik tidaknya dampaknya itu belum terlihat, lebih baik jangan kita ceritakan gitu loh. Kita ceritakan dulu. Nantinya malah kebingungan orang lain ya gitu, seperti itu. Lebih baik yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya dan berhasil. Nah itu loh gitu. Raport pendidikan kan sudah diakses sejak tahun 2001 kalau nggak salah J. 2001 itu kan sudah ada AN J.
2021 itu kalau nggak salah 2021 2022 itu kan sudah ada AN. Nah, mungkin sebelumnya kalau tidak ada raport pendidikan, dulunya mungkin tidak ada raport pendidikan, belum ada. Mungkin kalau yang SLB itu kan permasalahannya ada di anak lembaga itu tidak melaksanakan AN. Itu ada. Kalau di SMA saya kurang tahu gitu loh. Pastinya kalau yang tidak ada raport pendidikan, nah data itu kan tidak hanya raport pendidikan, jadi ada EDS, kemudian bisa dari hasil refleksi Bapak Ibu guru kayak gitu, kemudian dari hasil rapat komite, asalkan ada datanya. Nah, ketika ada datanya, terus situasinya ada, latar belakangnya ada, ceritakan seperti itu, terus yang dilakukan kita itu seperti apa, itu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ada dampaknya, hasilnya, ada perubahannya. Nah, itu yang kita ceritakan gitu loh. Jadi dampaknya yang bagus itu kita ceritakan gitu loh, Bu. Oke, Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau yang belum ada dampak, saya rasa ditunda dulu. Nanti kalau sudah mungkin tahun kedua sudah yang aksi yang kita lakukan itu ada dampaknya, monggo ceritakan gitu. Itu mungkin Bapak Ibu penjelasan dari saya. Karena nanti kalau dampaknya baik, pastinya akan berdampak baik juga bagi lembaga lain gitu loh. Kalau nanti dampaknya mungkin kurang maksimal, ya mungkin refleksinya bisa jadi kita buat bahan pertimbangan seperti itu. Ya, mungkin Itu, saya mau Bapak Ibu. menambah sedikit ya, Pak Mursid ya, Nggih, Bu Resi, monggo sebentar Pak Bu Mustain. Resi ya. Nggih, siap-siap Oke, Pak. baik. Monggo. Jadi pertanyaan tadi cukup bagus ya. Jadi gini, Bapak Ibu semuanya, itu sama seperti guru penggerak Bapak Ibu ya. Guru penggerak itu, kenapa sih guru penggerak itu kok ketika dites ya, terutama wawancara maupun membuat materi membuat esainya, itu kenapa kok yang ditanyakan 3 tahun kemarin. Jadi kalau kita ya kebetulan saya sebagai ikut ngasesor guru penggerak ya, itu eh, kita ingin data yang lama atau latar belakang kemarin itu menjadi masa depan. Jadi track record yang kemarin itu menjadi bisa untuk menentukan masa depan. Iya, jadi eh, 3 tahun yang lalu, cerita-cerita 3 tahun yang lalu diceritakan itu berarti menjadi dasar untuk kedepannya. Sama ketika rapot pendidikan. Rapot pendidikan 2023 baru dikeluarkan 2024. Tentunya yang menjadi dasar ya nanti 2023 untuk perbaikan 2024, mestinya begitu. Ya, terus tadi juga ada mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru atau mungkin kepala sekolah gini. Mosok sih eh, wong yang disuruh tes itu hanya sekitar 45 anak gitu ya. Kok bisa menjadi menjadi tolok ukur untuk semua satuan pendidikan. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang statistik, mungkin nanti Bapak Ibu bisa paham gitu ya. Apa itu populasi, apa itu sampel gitu ya. Ini pasti ini sudah diperhitungkan Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kan kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi sampel untuk kita. Kalau kita memilih mesti dikasih anak-anak yang pintar-pintar dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa memilih. Nah, jadi itulah namanya sampel. Jadi secara random gitu Bapak Ibu ya. Jadi eh, saya yakin itu pasti bisa mengukur menjadi tolak ukur lah untuk satuan pendidikan kita. Dan itu memang benar-benar ya iya. Ya kalau kalau saya menilai ya ini benar-benar iya gitu ya. Itu saja Bapak Ibu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Mustain atas jawaban yang telah diberikan. Baik untuk pertanyaan terakhir, G, sebelum saya bagikan link untuk presensinya. Pertanyaan terakhir terkait tugas ini Bapak Ibu nggih. Untuk tugas menulis praktik baik di setiap sekolah, cukup satu perwakilan sekolah atau ada ketentuan khusus? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Andreas mungkin nggih, atau langsung dari Ibu Devi. Monggo seperti apa Bapak Ibu, mohon pencerahannya. Monggo dijawab.
Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari BT SMA 1 Dagangan. Luar biasa untuk tugas menulis praktik baik di setiap sekolah cukup satu perwakilan sekolah atau ada ketentuan khusus. Jadi gini Bapak Ibu, nanti untuk eh, cerita baik dari lembaga panjenengan, ini nanti rencana akan kita buatkan buku cerita baik Cabdin Wilayah Madiun Ngawi yang akan kita laporkan ke Perpus Nasional agar kita punya ISBN gitu. Jadi untuk per lembaga nanti eh, mungkin dua Bapak Ibu nggih, ada dua cerita baik dari setiap lembaga dan nanti bisa langsung dikirimkan ke link yang sudah diberikan oleh Ibu moderator ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, untuk setiap lembaga nanti bisa mengirimkan cerita baik panjenengan di lembaga masing-masing dua, nggih, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, dua cerita baik dari lembaga Bapak Ibu. Mekaten, terima kasih Bu Eti dan sedaya mawon Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Andreas. Jadi yang saya bagi di link chat, room chat adalah link presensi pada pagi hari ini untuk link pengumpulan karya nanti sesuai arahan dari Bu Devi akan menyusul ya Bapak Ibu, linknya nanti akan dibagikan oleh Bu Devi mungkin kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Begitu nih Bapak Ibu nggih untuk pengumpulan karyanya. Baik, dan sesuai kesepakatan awal, sertifikat akan keluar jika Bapak Ibu sudah mengirimkan praktik baik yang sudah diminimalkan oleh lembaganya. Demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, acara implementasi PBD Satuan Pendidikan dan penyusunan best practice PBD pada siang hari ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu peserta webinar yang sudah sangat setia nggih Bapak Ibu. Tadi di awal 114, sekarang masih 276 sampai detik ini dan Bapak Ibu membuka videonya semuanya, sungguh apresiasi sekali. Mungkin luar biasa sekali Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini menyempatkan waktunya. Sekali lagi link Google Drive juga sudah dibagikan, monggo Bapak Ibu untuk segera mengcopy link-link tersebut sebelum kita tutup Zoom meeting pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa melaksanakan PBD pada siang hari ini. Mohon maaf dari kami pemateri ataupun saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada perkataan kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri atau narasumber pada siang hari ini dapat bermanfaat. Kami akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir Bu, belum Bu? Daftar hadirnya Sudah saya bagikan di grup chat Bapak. Oke. Oke. Untuk link pengumpulan tugas mohon tunggu sebentar. Chat hadir ini. Oh, saya itu dulu atas. Daftar hadirnya Bu. Daftar hadir sudah Bapak di grup chat Bapak. Itu ada bit.ly webinar best practice itu Bapak. ini materi kayaknya yang ini. Coba. Belum Yang ada. bit.ly. Ya, Mate. Belum Materi, ada. Mbak. Terakhir itu Ibu. materi. Yang Ya, terakhir Bu. itu Yang Materi ini semua saya cek. ya. bit.ly webinar Bapak Ibu. Belum ada. Belum masuk Bu. Yang terakhir materi, Ada Bu. sih. Masuk, Bu. Oke, sekedap nggih. Belum ada daftar hadir.
Bapak Ibu, monggo bisa dilihat di Bitly yang sudah saya bagikan di room chat. Ada Bitly webinar best practice, itu adalah presensinya. Untuk link materinya itu di Google Drive, monggo dicek riyen nggih. Sampun. Belum, Bu. Belum. Dereng, Ada, Bu. dereng wonten. Belum ada, Bu. Apa mungkin Masa sih? ya? Belum ada, Bu. Coba di scroll Bu ke atas, itu saya ngirim itu ada tulisan Bitly. Bitly webinar. Mbak, Boten dikirim wonten, lagi, Bu. Mbak. Kirim nggak ada, Bu. Kirim ulang lagi, Mbak. Adanya draft materi. Belum ada. Sudah kami Nggih, scroll ke nggih, atas, nggih. belum Ya, ada. Nah, maaf, itu sudah ya. dikirim oleh Bapak Mustain. Monggo dikirim oleh ini. Nah, baru itu. Betul. Ya, ini sudah. Nggih, di scroll mawon Bapak Terima Ibu kasih. nggih. Kemungkinan masih nyantol. Mungkin yang sudah bisa live Bapak Ibu nggih. Saya pamit live nggih Bapak Ibu. Kok link pengumpulan tugas? Oh nggih, sekedap. Awes ngisi, Pak. Siapa? Urung ngisi aku, Pak. Udah. Lu bengi, Bi. Yes.